Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya tutor Inyoman Suarmita bisa kembali hadir dan menyapa rekan-rekan mahasiswa semuanya dalam mata kuliah manajemen EKMA 4116. Nah, ini merupakan pertemuan yang ketujuh. Seperti biasa di pertemuan yang ketujuh ini akan ada tugas tutorial yang ketiga. Silakan rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan tugas tutorial yang ketiga sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Kalau sudah selesai, silakan teman-teman upload kembali di uh, halaman yang sudah disediakan. Kemudian untuk tugas diskusi dan tugas kuis itu seperti biasa juga teman-teman kerjakan, dan materi-materi yang ada di modul yang ada di minggu ini silakan dipelajari. Adapun materi yang kita pelajari di pertemuan yang ketujuh ini, mata kuliah manajemen, yaitu tentang UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi UMKM ini sangat familiar sekali ya, sudah sering kita dengar, kita bahas dan kita ketahui bersama bahwa UMKM ini adalah usaha produktif yang dimiliki baik oleh individu maupun badan usaha, yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi kenapa UMKM ini penting, dan pemerintah sering kita dengar bahwa pemerintah sangat mendorong bertumbuhnya UMKM di masyarakat atau di setiap desa ataupun di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi peran UMKM di sini tentunya yang pertama itu dapat menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan. Jadi dengan banyaknya berdiri UMKM tentunya akan mampu menyerap tenaga kerja yang luas ya, yang sebanyak-banyaknya. Tentunya dengan lapangan pekerjaan yang banyak akan dapat mengurangi terjadinya pengangguran, baik itu pengangguran produktif maupun yang tidak produktif. Jadi semuanya akan mampu diserap oleh tenaga kerja di kegiatan UMKM atau di usaha UMKM ini. Kemudian yang kedua, membantu meratakan perekonomian Indonesia. Jadi tidak hanya perekonomian itu maju di kota, tapi di pelosok pedesaan juga diharapkan bisa tumbuh dan berkembang karena adanya UMKM di setiap unit terkecil yang ada di pemerintahan, yaitu di desa. Kemudian yang ketiga, mendorong ekspor negara. Dan yang keempat, membantu ketahanan ekonomi nasional. Itu peran penting kenapa UMKM ini sangat penting sekali peranannya dalam mendukung perekonomian di Indonesia. Kemudian karakteristik UMKM, kenapa setiap perusahaan atau kategori perusahaan-perusahaan apa saja yang bisa dikelompokkan menjadi UMKM. Yang pertama, tentunya yang memiliki pendapatan dan aset yang rendah karena dimiliki oleh perseorangan ya. Kemudian tim kerja yang kecil, itu mungkin terdiri dari 2 atau 3 tim kerjanya. Kemudian wilayah pemasaran yang kecil karena unit pemasarannya juga terbatas hanya di lingkup di tempat UMKM tersebut berdiri, belum antar provinsi ataupun belum secara nasional unit pemasaran produk dari UMKM ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang ingin mahasiswa capai dalam pertemuan ketujuh ini, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui lingkungan UMKM itu sendiri. Jadi studi kelayakan bisnis dan manajemen UMKM. Kemudian ide peluang bisnis bisa datang dari berbagai sumber, bisa dari sumber internal maupun dari sumber eksternal perusahaan. Sumber eksternal itu meliputi dari konsumen dan dari pesaing. Ada ide bisnis itu bisa lahir dari konsumen, dari selera konsumen ataupun dari keinginan konsumen akan produk yang bisa memenuhi kebutuhan
konsumen tersebut. Jadi ide tersebut ditangkap oleh seorang produsen untuk menciptakan suatu produk dan mendirikan sebuah UMKM guna bisa memproduksi produk yang diingini oleh konsumen tersebut. Kemudian dari pesaing juga kita bisa mencontoh ide-ide bisnisnya, kemudian kita kembangkan bisnis kita sendiri dengan mengadopsi bisnis dari pesaing. Kemudian eksternal lainnya itu banyak sekali ya yang bisa mempengaruhi, yang ikut memegang peran besar dalam tumbuhnya UMKM di Indonesia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-7 ini. Silakan teman-teman baca kembali materinya, kemudian modulnya juga dipelajari sehingga akan menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman mahasiswa semuanya dalam mempelajari tentang UMKM. Baik, terima kasih dan sampai ketemu di minggu berikutnya dan sukses untuk kita semuanya.